Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang jenis makna yang meliputi makna sempit, makna luas, kognitif, konotatif, emotif, referensial, dan juga konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Jirna Fauziah dan dua rekan saya, Alvina Desiramawati dan Aseila Gifarin Febriani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna sempit. Makna sempit atau narrow meaning adalah makna yang lebih sempit dari keseluruhan ujarannya atau makna yang dimiliki hanya terbatas. Menurut Abdul Qair, makna sempit atau menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Makna yang awalnya luas atau generik dapat menyempit menjadi spesifik karena dibatasi. Makna luas digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang umum. Gagasan dan ide umum itu kemudian dibubuhi rincian atau gagasan ide lainnya, maka maknanya akan menyempit dan memiliki makna yang sempit. Contoh makna menyempit yaitu pada kata guru. Kata guru makna awalnya yaitu orang yang pandai dalam mengajarkan sesuatu atau memberikan pengetahuan. Kemudian kata guru itu menyempit dan menghasilkan makna baru yang artinya orang yang mengajar di sekolah saja. Contoh makna guru yaitu guru sejarah di SMA Negeri 6 Jakarta sedang sakit sejak 2 hari yang lalu. Dan contoh lagi, kepala sekolah mengatakan bahwa desa Manunggal kekurangan guru matematika. Kemudian selain guru, kami memberikan contoh lain yaitu pada kata pendeta. Makna awal kata pendeta adalah orang yang berilmu. Kemudian kata pendeta itu menyempit dan menghasilkan makna yang baru, yaitu sebutan untuk guru agama Kristen saja. Contoh makna pendeta yaitu pendeta itu datang menggunakan jaket berwarna hitam. Kemudian makna luas. Makna luas atau extended meaning adalah makna yang terkandung dalam sebuah kata lebih luas dari yang diperkirakan. Menurut Abdul Qair, makna meluas adalah gejala pada sebuah kata atau leksem yang mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor memiliki makna-makna lain. Kata-kata yang memiliki makna luas digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang bersifat umum. Kemudian contoh makna meluas yaitu pada kata ibu. Makna awal kata ibu adalah panggilan bagi orang tua perempuan yang melahirkan seseorang. Kemudian makna kata ibu menjadi meluas dan menghasilkan makna baru, yaitu panggilan untuk semua orang perempuan yang kedudukannya lebih tinggi. Contoh makna ibu, ibuku sedang berbelanja ke pasar. Dan contoh lainnya yaitu Bu Ana kemarin datang kemari sambil menangis. Kemudian ada contoh lain yaitu pada kata kepala. Kepala makna awalnya yaitu bagian tubuh yang berada di atas. Kemudian makna itu meluas dan menghasilkan makna baru menjadi bagian tubuh atas dan ketua atau pemimpin yang berada di atas suatu bagan organisasi. Contoh makna kepala yaitu kepala sekolah berpidato di depan seluruh siswa saat upacara. Kemudian contoh lainnya, Bapak bilang padaku nanti kalau aku sudah besar, aku akan menjadi kepala keluarga. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang makna kognitif. Makna kognitif disebut juga dengan makna deskriptif atau denotatif, yakni makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Biasanya disebut dengan makna lugas atau makna apa adanya. Perlu digarisbawahi bahwa makna kognitif ini merupakan makna yang sebenarnya, jadi bukan makna kiasan atau makna perumpamaan. Nah,
Makna kognitif tidak hanya dimiliki oleh benda-benda nyata saja, namun makna kognitif ini juga mengacu pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus seperti ini, itu, kesana, kesini, dan juga dapat mengacu pada bentuk numeralias atau bilangan seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, serta dapat mengacu pada partikel-partikel yang memiliki makna relasional seperti dan atau tetapi, dan lain sebagainya. Untuk lebih mendalami pemahaman kalian tentang makna kognitif, berikut ini merupakan contoh makna kognitif pada kata mata. Bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Yang pertama, mataku sembab karena menangis semalam. Kalimat kedua, dasar mata duitan. Nah, pada kata mata pada kalimat satu ini memiliki makna kognitif atau makna lugas atau makna yang sebenarnya. Yang memiliki arti, mata itu memiliki arti alat untuk melihat atau indera penglihatan. Selanjutnya untuk kata mata pada kalimat kedua ini bukanlah makna kognitif atau bukan makna sebenarnya, karena itu merupakan makna kiasan atau perumpamaan. Jadi mata duitan itu memiliki definisi, yakni orang yang suka akan uang atau orang yang menyukai uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna konotatif dan makna emotif. Makna konotatif dan emotif muncul dari makna kognitif yang diberikan unsur lain, sehingga sangat luas dan juga tidak dapat diberikan secara tepat. Nah, makna konotatif dan emotif ini bersifat insidental atau terjadi sewaktu-waktu. Perlu digarisbawahi bahwa makna konotatif dan emotif ini muncul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara yang cenderung mengacu pada hal-hal atau makna yang positif maupun negatif. Untuk lebih jelasnya, ada persamaan dan juga perbedaan dari makna konotatif dan juga emotif ini. Persamaannya adalah makna konotatif dan emotif ini muncul akibat dari adanya asosiasi perasaan komunikan terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Sementara perbedaannya pada makna konotatif ini cenderung bersifat negatif atau perasaan yang ditimbulkan ini cenderung bersifat negatif, dan sementara makna emotif ini cenderung bersifat positif. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh makna konotatif dan makna emotif. Nah, pada kata kurus, ramping, dan kerempeng ini merupakan sinonim. Nah, bandingkan ketiga kalimat di bawah ini. Pada kalimat yang pertama, dia terlihat kurus ketika memakai baju berwarna gelap. Kalimat kedua, dia terlihat ramping ketika memakai baju berwarna gelap. Dan kalimat ketiga, dia terlihat kerempeng ketika memakai baju berwarna gelap. Nah, pada kata kurus kalimat pertama ini bersifat netral atau tidak memiliki makna tersirat sehingga dimasukkan ke dalam makna kognitif tadi. Karena netral ini bisa saja memiliki rasa yang mengenakan atau bahkan memiliki rasa yang tidak mengenakan jika didengar. Sementara pada kata ramping, kalimat kedua ini bersifat positif atau seolah-olah kata ramping ini memiliki arti tampak lebih cantik, lebih baik, sehingga dapat dimasukkan kepada emotif karena perasaannya itu menjurus ke hal yang positif atau makna itu menjurus ke hal yang positif. Sementara kata kerempeng pada kalimat ketiga ini bersifat negatif, seolah-olah memiliki makna bahwa tampak lebih jelek dan lebih buruk, sehingga dimasukkan ke dalam makna konotatif atau cenderung bersifat negatif tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna referensial. Makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referensi atau acuannya, sehingga tidak ada hubungannya dengan hal yang tidak bersifat langsung di luar acuan. Misalnya pada contoh kata makna kognitif memiliki termasuk seperti kata di sana, di sini, ini, dan itu. Nah, kata-kata tersebut tidak termasuk dalam makna referensial. Begitu juga dengan konjungsi seperti dan,
atau meskipun itu juga tidak termasuk dalam makna referensial. Berikut adalah contoh dari makna referensial. Misalnya, dilihat dari kedua kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, tadi aku memindahkan Ana yang tertidur ke kamar tidurnya. Terus kalimat yang kedua, saya ingin bertemu dengan kakakmu, kata Budi. Kata kamar tidur pada kalimat pertama termasuk makna referensial, yang memiliki makna ruangan untuk tidur atau beristirahat. Jadi, kamar tidur itu bisa ditemui secara nyata dalam pengalaman manusia. Lalu, pada kata saya, pada kalimat kedua, termasuk juga makna referensial. Kenapa saya di situ termasuk makna referensial? Karena dalam kalimat tersebut langsung diikuti referensinya, yaitu Budi. Jadi, yang mengucapkan kalimat itu adalah saya dan saya adalah Budi. Gitu. Yang selanjutnya adalah makna konstruksi. Makna konstruksi adalah makna yang terdapat di dalam konstruksi atau disebut juga dengan makna milik. Makna konstruksi biasanya dapat diungkapkan melalui enklitik sebagai akhiran atau sufiks yang menunjukkan kepemilikan. Berikut adalah contoh makna konstruksi. Misal, bandingkan ketiga kalimat di bawah ini. Mohon maaf, itu ada kesalahan. Kalimat pertama, perempuan yang kamu lihat tadi adik saya. Kalimat yang kedua, aku boleh pinjam buku catatanmu. Kalimat yang ketiga, rumahnya cukup jauh dari sini. Kata saya pada kalimat pertama menunjukkan kepemilikan atas adik. Jadi adik saya. Sehingga kata saya termasuk dalam makna konstruksi. Lalu sufiks mu pada kalimat kedua yang melekat pada buku catatan menunjukkan kepemilikan atas buku catatan tersebut. Sehingga sufiks mu itu termasuk dalam makna konstruksi. Begitu pula dengan kalimat ketiga yang memiliki sufiksnya yang melekat pada kata rumah, itu menandakan bahwa rumah sebagai hal yang dimiliki olehnya atau si dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.